Mangga, Kang. Slide 1, Kang. Punten. Yes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13, yaitu dari saya sendiri, yaitu Muhammad Arif Gumelar, dan rekan saya, Dinar Cahya Nugraha. Izinkan kami untuk menyampaikan materi dari mata kuliah Audit dan Assurance tentang penerimaan dan pengelolaan perikatan. Dan dosen pengampu dari mata kuliah ini yaitu Bapak Dr. Apriwandi, SE, MSc, AK, CA. Terima kasih untuk perhatiannya. Untuk materi yang pertama yang akan membawakan yaitu rekan saya, Bapak Dinar Cahya Nugraha. Untuk waktu, dipersilakan, Dinar. Baik, terima kasih sebelumnya Bapak Arif untuk pembahasan yang pertama, yaitu tentang analisis risiko. Analisis risiko bisnis klien adalah risiko bahwa klien akan gagal dalam mencapai tujuannya yang berkaitan dengan keadaan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasional, serta ketaatan pada undang-undang dan berbagai peraturan yang mengikat. Penilaian auditor atas risiko bisnis klien mempertimbangkan industri klien, strategi dalam proses bisnis klien, serta risiko pengendalian manajemen. Setelah mengevaluasi risiko bisnis klien, auditor dapat menilai risiko salah saji atau materi laporan keuangan yang menerapkan model risiko audit untuk menentukan atau menentukan jenis dan banyaknya bukti audit yang dibutuhkan. Audit menggunakan pengetahuan yang diperoleh dari pemahaman jenis klien dan industri yang menilai risiko bisnis klien. Risiko bisnis klien ini akan gagal mencapai tujuannya. Risiko bisnis klien dapat timbul salah satu faktor yang mempengaruhi klien dan lingkungannya, seperti pengaruh signifikan dalam ekonomi yang mengecam klien harus kas teknologi baru yang mengikis keunggulan kompetitif klien, atau klien gagal untuk menjalankan strategi yang serta pengisiannya. Untuk menilai risiko bisnis klien yang tadi, dan yang kedua yaitu melakukan pendahuluan prosedur analitik. Melakukan prosedur analitik adalah auditor melakukan prosedur analitik pendahuluan untuk memahami klien bisnis dan untuk menilai risiko bisnis klien. Salah satu prosedur tersebut membandingkan rasio klien tolak ukur industri yang bersaing untuk memberikan industri perusahaan kinerja. Tes pendahuluan tersebut dapat mengungkapkan perubahan risiko yang dapat dibandingkan dalam tahun sebelumnya atau rata-rata industri dan menentukan auditor mengidentifikasi area dengan peningkatan risiko salah saji menentukan perhatian selama audit. Prosedur analitik merupakan bagian penting dalam proses audit dan terdiri dari evaluasi terhadap informasi keuangan yang dibuat untuk mempelajari hubungan yang masuk akal antara data keuangan yang satu dengan data keuangan yang lainnya, antara data keuangan dengan data non-keuangan. Prosedur analitik mencakup perbandingan yang paling sederhana sehingga model rumit yang mengaitkan berbagai hubungan dan unsur data. Asumsi dasar penerapan prosedur analitis adalah bahwa hubungan yang masuk akal di antara data diperkirakan tetap ada dan berkelanjutan kecuali jika timbul kondisi yang sebaliknya. Nah, untuk menetapkan yang poin ketiga dari analisis risiko ini adalah menetapkan materialistis dan memiliki risiko audit yang dapat diterima dan risiko bawaan. Yang pertama ada poin A, mempertimbangkan tingkat materialistis awal, yaitu materialistis awal pada tingkat laporan perlu ditetapkan oleh auditor karena pendapat auditor atas kewajiban laporan keuangan ditetapkan pada laporan keuangan sebagai keseluruhan. Materialitis awal pada tingkat saldo akun ditentukan oleh auditor pada tahap pelaksanaan karena mencapai simpulan tentang kewajiban laporan keuangan sebagai keseluruhan. Auditor perlu melakukan verifikasi saldo akun. Yang poin kedua adalah mempertimbangkan risiko bawaan.
auditor merumuskan pendapatannya atas laporan keuangan secara keseluruhan berdasarkan bukti audit yang diperoleh melalui verifikasi asersi berkaitan dengan saldo akun secara individual atau golongan transaksi. Auditor berusaha untuk membatasi resiko audit pada tingkat saldo akun sedemikian rupa dengan pada akhir audit. Resiko audit dalam menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan akan berada pada tingkat yang rendah. Nah, sumber daya manusia ataupun misalkan kompetisi auditor untuk melaksanakan audit. Ada beberapa poin dalam sumber daya manusia ataupun kompetisi auditor untuk melaksanakan tugasnya, yaitu yang mempertimbangkan jasa yang diinginkan. Yang pertama, mempertimbangkan jasa yang diinginkan, maksudnya standar umum yang pertama dalam audit menyatakan bahwa audit harus dilakukan oleh seorang yang atau lebih memiliki keahlian dan pelatihan teknis mendalam sebagai auditor. Oleh karena itu, sebelum auditor menerima atau suatu perikatan audit harus mempertimbangkan apakah auditor dan tim auditnya memiliki kompetisi yang memadai untuk menyelesaikan perikatan tersebut sesuai dengan standar audit yang ditentukan oleh IAI. Umumnya, pertimbangan tersebut dilakukan dengan mengidentifikasi anggota dan mempertimbangkan perlunya mencari bantuan spesialis dan pelaksanaan audit. Mempertimbangkan jasa yang diinginkan, klien yang memerlukan suatu audit memerlukan jasa tambahan. Klien dapat menerima rekomendasi audit mengenai sistem pengukuran kinerja atau peningkatan pengendalian internal. Kantor akuntan harus mempertimbangkan apakah mereka memiliki kompetensi untuk melaksanakan semua yang diperlukan oleh klien dalam suatu perikatan. Dan yang poin kedua adalah mengidentifikasi tim audit. Mengidentifikasi tim audit yaitu penempatan staf audit merupakan salah satu dari 4 keputusan kunci yang harus dipertimbangkan oleh auditor. Berkenaan dengan pengumpulan bukti audit, lebih lanjut penempatan staf ke dalam perikatan audit merupakan salah satu dari 9 elemen pengendalian mutu. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi bahwa pengetahuan, keahlian, dan kemampuan tim audit secara dengan kebutuhan staf profesional perikatan. Poin yang ketiga adalah mempertimbangkan kebutuhan konsultan dan penggunaan spesialis, yaitu dalam mempertimbangkan perikatan audit dari calon klien, auditor kemungkinan akan menghadapi masalah berikut yang mungkin memerlukan pekerjaan spesialis. Yang poin pertama adalah penilaian misalnya karya seni, obat-obatan khusus, dan lainnya. Untuk yang B, penentuan karakter fisik yang berhubungan dengan kualitas yang tersedia dengan atau kondisi, misalkan cadangan mineral ataupun tumbukan bahan baku yang ada di gudang. Nah, poin selanjutnya, penggunaan spesialis dalam proses audit. SA seksi 336, penggunaan pekerjaan spesialis, yaitu PSA nomor 39. Yang pertama, pendahuluan dan keterapan. Yang kedua, keputusan untuk menggunakan pekerjaan spesialis. Yang ketiga, kualifikasi dan pekerjaan spesialis. Yang keempat, hubungan spesialis dengan klien. Yang kelima, penggunaan temuan spesialis. Yang ketujuh, dampak pekerjaan spesialis terhadap laporan auditor. Yang kedelapan, pengacuan ke spesialis dalam laporan audit. Dan yang terakhir adalah tanggal berlakunya efektif. Itu aja untuk yang saya dapat sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dibantu oleh saudara Bapak Arif. Untuk selanjutnya silakan, saya persilakan. Oke, terima kasih Pak Dinar atas pemaparan materinya. Berikutnya saya akan menjelaskan terkait surat perikatan audit. Surat perikatan audit ini merupakan surat perjanjian atau kontrak secara hukum mengikat auditor dan klien. Surat perikatan audit dibuat oleh auditor untuk klien yang berfungsi untuk mendokumentasikan dan menegaskan penerimaan auditor atas penunjukan oleh klien. Tujuan dan lingkup audit, lingkup tanggung jawab yang dipikul oleh auditor bagi kliennya, kesepakatan tentang reproduksi laporan keuangan auditnya, serta bentuk laporan yang akan diterbitkan nantinya oleh auditor.
Nah, untuk surat perikatan audit ini tercantum dalam SA yaitu seksi 320 dan dituangkan dalam PSA nomor 55. Di dalam next Kang Inar, di dalam PSA nomor 55 itu tercantum beberapa poin. Poin yang pertama itu terkait pendahuluan, yang kedua itu terkait surat perikatan audit, yang ketiga terkait isi pokok, terus yang keempat itu audit atas komponen, dan yang kelima audit berulang kali, keenam penerimaan perubahan perikatan, dan ketujuh itu tanggal berlaku efektif, dan yang terakhir itu contoh dari surat perikatan audit. Nah, untuk pendahuluan sendiri biasanya itu bertujuan untuk memberikan panduan, yaitu tentang persetujuan dengan klien tentang apa saja sih syarat-syarat dari perikatan, yang dengan kata lain engagement. Dan tujuan yang kedua yaitu untuk tanggapan auditor terhadap permintaan klien untuk mengubah syarat-syarat suatu perikatan ke perikatan dengan tingkat keyakinan yang lebih rendah. Nah, itu poin yang pertama terkait tujuan dari surat perikatan, dan poin yang kedua dari pendahuluan itu terdapat auditor dan klien harus setuju atas syarat-syarat perikatan. Syarat-syarat yang telah disetujui bersama perlu dicatat dalam suatu surat perikatan. Dan yang ketiga dari pendahuluan itu yaitu isinya tentang membantu auditor dalam menyusun surat perikatan yang berkaitan dengan audit laporan keuangan. Nah, panduan ini juga berlaku untuk jasa yang berkaitan. Gitu. Kemudian yang kedua itu surat perikatan audit. Nah, di poin surat perikatan audit, baik klien maupun auditor itu berkepentingan untuk mengirimkan surat perikatan. Lebih baik sebelum dimulainya suatu perikatan untuk menghindari salah paham berkenaan dengan perikatan tersebut. Surat perikatan itu juga biasanya didokumentasikan dan menegaskan penerimaan auditor atas penunjukan perikatan. Tujuan lingkup audit dan luasnya tanggung jawab auditor terhadap pada klien, dan tentu laporannya itu bakal seperti apa. Kemudian poin yang ketiga itu tentang isi pokok. Nah, isi pokoknya itu bentuk dan isi surat perikatan audit itu biasanya bervariasi sih. Cuman gimana kliennya, namun surat tersebut umumnya ada beberapa poin di dalamnya, itu ada sekitar 8 poin, yaitu isinya ada tujuan audit atas laporan keuangan, kemudian tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan, terus lingkup auditnya itu seperti apa, terus bentuk laporannya atau bentuk komunikasi lainnya yang digunakan oleh auditor dalam untuk menyampaikan hasil perikatan itu, kemudian fakta bahwa karena sifat pengujian dan keterbatasan bawaan lain suatu audit dan dengan keterbatasan bawaan pengendalian internal. Nah, kemudian akses yang tidak dibatasi terhadap catatan, dokumentasi, dan informasi lain apapun yang diminta oleh auditor dalam hubungan dengan audit. Kemudian pembatasan atas tanggung jawab auditor, dan terakhir biasanya komunikasi melalui email. Kemudian untuk poin yang keempat itu tentang audit atas komponen. Audit atas komponen itu auditor untuk perusahaan juga bertindak sebagai auditor anak perusahaan. Cabang atau divisi dia harus memperhatikan faktor-faktor dalam mempertimbangkan apakah perlu mengirimkan surat perikatan audit secara terpisah terhadap komponen, yaitu ya terhadap cabang ya, seperti apa gitu kan. Terus kemudian poin yang 5 itu tentang audit berulang kali. Nah, dalam audit yang berulang kali ini biasanya auditor harus mempertimbangkan apakah terdapat keadaan yang memerlukan revisi terhadap syarat-syarat perikatan, dan klien perlu diingatkan tentang syarat-syarat perikatan yang masih berlaku. Seperti itu. Kemudian poin yang berikutnya yang terkait penerimaan perubahan perikatan. Nah, sebelum menyelesaikan perikatannya, biasanya auditor
yang diminta untuk mengubah perikatan tersebut ke perikatan yang memberikan tingkat keyakinan yang lebih rendah. Nah, itu harus mempertimbangkan kelayakan permintaan tersebut. Misalnya permintaan dari klien yang ditujukan kepada auditor untuk mengubah peribatan dapat terjadi sebagai akibat dari perubahan keadaan yang mempengaruhi kebutuhan terhadap jasa audit, kesalahpahaman tentang sifat audit, atau jasa terkait yang pada mulanya diminta oleh klien, atau pembatasan atas lingkup perikatan, baik yang dilakukan oleh manajemen atau disebabkan oleh keadaan. Kemudian poin yang berikutnya gitu tentang tanggal berlaku efektif. Seksi ini berlaku efektif tanggal berapa tuh, penerapannya lebih awal dari tanggal efektif berlaku aturan dalam seksi ini diizinkan. Masa transisi ditetapkan mulai dari 1 Agustus 2001 sampai dengan 31 Desember 2001. Nah, kemudian yang terakhir, poin yang terakhir itu biasanya contoh surat perikatan audit. Nah, Kang Dinar boleh tolong ditampilin nggak Kang contoh suratnya gitu? Contoh suratnya, Yang di PDF Kang, yang di PDF ada yang seksi apa itu tuh 320. Nah, ini kan yang terakhir itu, poin terakhir itu tentang contoh surat perikatan audit kan. Apa di akhir ada nggak? Udah di dimasukin akhir nggak sih aja, saya? di akhir aja Ada ya kan? di akhir? Ada ya di akhir ya? Boleh di akhir aja kan? Oh, oke. Udah, saya lanjut ke materi berikutnya Kang ya, berarti terkait persetujuan SA 210 terkait persetujuan atas ketentuan perikatan audit. Nah, di dalam SA 210 ini terdapat beberapa poin ya, cukup banyak, yaitu terkait ruang lingkup, tanggal efektif, tujuan, definisi, ketentuan prakondisi untuk suatu audit, persetujuan atas ketentuan perikatan audit berulang, penerimaan perubahan dalam ketentuan audit, pertimbangan lain dalam penerimaan perikatan, materi penerapan dan penjelasan lain, terus persetujuan atas ketentuan perikatan audit, penerimaan perubahan dalam perikatan audit, pertimbangan tambahan dalam penerimaan perikatan, yang terakhir contoh surat perikatan audit. Nah, dari poin banyak ini itu juga udah disebutkan ya tadi di SA yang 320 PSA 55 itu ada beberapa poin yang sama ya di sini. Nah, untuk yang pertama itu terkait ruang lingkup. Biasanya ruang lingkup ini berkaitan dengan tanggung jawab auditor dalam menyepakati syarat perikatan audit dengan manajemen, dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Nah, ini juga menetapkan bahwa terdapat prakondisi tertentu untuk suatu audit, tanggung jawab manajemen, dan jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Nah, ini si SA itu yang kedua terkait tanggal efektif. SA ini tuh untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal, untuk perusahaannya ya. Penerapan ini dianjurkan untuk entitas selain emiten. Nah, kemudian untuk tujuan dari SA 210 ini, tujuan auditor untuk menerima atau melanjutkan perikatan audit hanya ketika basis yang melandasi pelaksanaan audit telah disepakati. Itu ada melalui yang pertama melalui penetapan apakah terdapat prakondisi untuk suatu audit, dan yang kedua itu penegasan bahwa ada pemahaman yang sama tentang ketentuan perikatan audit antara auditor, manajemen, dan jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Kemudian untuk definisi yang dimaksud ini yaitu istilah prakondisi untuk suatu audit, itu penggunaan suatu kerangka pelaporan keuangan yang dapat diterima dalam penyusunan laporan keuangan oleh manajemen dan persetujuan manajemen, dan jika relevan pihak yang bertanggung jawab terhadap tata kelola atas premi-premi pelaksanaan suatu audit.
Nah, untuk ketentuan prakondisi untuk suatu audit, itu di eh, dalam rangka ini tuh dalam rangka penentuan apakah terdapat prakondisi suatu audit. Nah, jika ada, ya audit harus menentukan apakah kerangka pelaporan keuangan yang akan diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan dapat diterima atau memperoleh persetujuan dari manajemen nih, bahwa manajemen mengakui dan memahami tanggung jawabnya. Kemudian terkait persetujuan atas ketentuan perikatan audit. Nah, di sini auditor harus menyepakati ketentuan perikatan audit dengan manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas jika relevan. Dan dengan memperhatikan ketentuan perikatan audit yang disepakati. Dan itu harus dicatat dalam suatu perikatan audit atau bentuk kesepakatan tertulis lain yang tepat dan harus mencakup beberapa poin. Yaitu yang pertama, tujuan dan ruang lingkup audit atas laporan keuangan, kemudian tanggung jawab auditor, kemudian tanggung jawab manajemen, kemudian itu identifikasi kerangka pelaporan keuangan yang diterapkan dalam terdapat kondisi yang memerlukan suatu revisi terhadap ketentuan perikatan audit, dan apakah perlu mengingatkan entitas yang bersangkutan tentang ketentuan perikatan audit yang masih berlaku. Untuk poin yang berikutnya terkait penerimaan perubahan dalam ketentuan perikatan audit. Di sini auditor tidak boleh menyepakati perubahan dalam ketentuan perikatan audit jika tidak ada alasan yang memadai untuk melakukan perubahan tersebut. Kemudian jika sebelum penyelesaian perikatan audit itu auditor diminta untuk mengubah perikatan audit tersebut ke perikatan yang menyebabkan auditor memperoleh tingkat asuransi yang lebih rendah, auditor harus mempertimbangkan apakah terdapat dasar yang wajar untuk melakukan perubahan tersebut. Jika ketentuan perikatan audit dirubah, auditor dan manajemen harus sepakat nih atas ketentuan baru terhadap ketentuan tersebut dan menuangkannya ke dalam suatu surat perikatan baru atau bentuk perjanjian tertulis lainnya yang tepat. Kemudian untuk poin yang berikutnya terkait pertimbangan lain dalam penerimaan perikatan, yaitu standar pelaporan keuangan yang ditambahkan oleh peraturan undang-undang. Nah, itu biasanya ada juga kerangka pelaporan keuangan yang ditentukan oleh peraturan undang-undang, hal lain yang mempengaruhi penerimaan. Kemudian ada juga laporan auditor yang ditentukan oleh peraturan undang-undang. Nah, untuk poin yang berikutnya terkait materi penerapan dan penjelasan lain. Nah, itu perikatan asuran termasuk perikatan audit hanya boleh diterima jika auditor mempertimbangkan bahwa ketentuan etika yang relevan seperti independensi dan kompetensi profesional akan dipenuhi. Dan ketika perikatan mempunyai karakteristik tertentu, tanggung jawab auditor dalam kaitannya dengan ketentuan etika dalam penerimaan perikatan audit dan selama berada dalam kendali auditor diatur dalam SA 220. S1 menjelaskan tentang prakondisi yang dikendalikan oleh entitas dan harus disepakati oleh auditor dan manajemen entitas. Nah, kemudian untuk poin yang berikutnya terkait prakondisi untuk suatu audit. Nah, ini ada beberapa poin juga, yaitu kerangka penyusunan terhadap laporan keuangan. Nah, ini suatu kondisi untuk penerimaan suatu perikatan asuran.
adalah bahwa kriteria yang diacu dalam definisi suatu perikatan asuransi sesuai dan tersedia untuk pengguna yang dituju. Kemudian poin ada poin yang berikutnya terkait persetujuan atas ketentuan perikatan audit. Nah, ini menyetujui ketentuan perikatan audit nih. Peran manajemen dalam menyetujui ketentuan perikatan audit tergantung pada struktur tata kelola klien dan peraturan undang-undang yang berlaku. Kemudian ada surat perikatan audit dan bentuk perjanjian tertulis. Terus bentuk dan isi surat perikatan audit. Dan poin yang berikutnya terkait audit berulang ya, audit berulang. Nah, audit dapat memutuskan untuk tidak mengirimkan surat perikatan audit baru atau perikatan tulis lainnya dari setiap periode audit. Kemudian poin yang berikutnya penerimaan perubahan dalam ketentuan perikatan audit dan pertimbangan tambahan dalam penerimaan perikatan. Nah, mungkin sekarang bisa lihat contohnya, Kang ya. Contoh suratnya, Kang. Lanjut ke isi surat dulu aja, Kang Arif, soalnya time Ini. waktunya tidak terlalu banyak lagi soalnya. Oke, ini untuk isi surat perikatan audit. Biasanya bentuk surat ini yang pertama nama perusahaan, biasanya kan untuk poin yang bagian atas itu perusahaan suatu organisasi dalam laporan keuangan yang diperiksa. Kemudian poin yang kedua itu tujuan audit atas laporan keuangan. Kemudian tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. Kemudian lingkup auditnya itu termasuk penyebutan undang-undang, peraturan, pernyataan dari badan profesional yang harus dianut oleh auditor, kemudian bentuk laporan atau bentuk komunikasi lain yang akan digunakan oleh auditor untuk menyampaikan isi perikatan. Kemudian fakta bahwa karena sifat pengujian dan keterbatasan bawaan lain suatu audit, dan dengan keterbatasan bawaan pengendalian internal, dihindari tentang kemungkinan beberapa salah saji material tidak dapat terdeteksi. Kemudian poin yang berikutnya itu akses yang tidak dibatasi terhadap catatan, dokumentasi, dan informasi lain apapun yang diminta oleh auditor dalam hubungan dengan audit. Kemudian pembatasan atas tanggung jawab auditor, kemudian komunikasi melalui email, dan dasar yang digunakan oleh auditor untuk menghitung fee audit dan pengaturan penagihannya. Kemudian poin yang berikutnya itu kesanggupan auditor untuk menyampaikan informasi tentang kelemahan signifikan dalam pengendalian intern yang ditemukan oleh auditor dalam auditnya. Dan yang terakhir, pengaturan reproduksi laporan keuangan auditan. Gitu, Kang. Nah, terima kasih. Itu mungkin pemaparan materi yang bisa kami jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam menyampaikan materi ini. Sebetulnya untuk materi perikatan ini, penerimaan dan perikatan ini bisa dilihat di apa namanya tuh kayak SA yang sudah kami sampaikan tadi, dan itu bisa dibaca ya. Sebenarnya kalau dijelaskan satu persatu cukup lama ya, Kang Dinar ya. Cukup memakan waktu juga soalnya, Kang Arif. Memakan waktu terkait ada keterbatasan waktu dalam presentasi gitu. Mungkin itu aja sih yang bisa kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Dan tadi maaf si suratnya nggak keburu ke ini, Kang ya. Mungkin bisa dicek di Google ya, Kang ya, banyak ya contoh-contoh surat Contoh gitu. Atau nanti perikatan. mungkin kami share lah ya, Kang ya. Nanti mungkin bisa Boleh. di-share ya, Kang ya. Nanti kita lanjut di apa namanya, Kang Arif, di Kulon ya untuk Oh sesi ya, nanti tanya kita jawab lanjut ataupun di diskusi. lain untuk tanya jawab untuk diskusi terkait materi ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan waktunya, Kang Dinar. Terima kasih, Kang Kami Arif. kami pamit dari kelompok 13. Mohon maaf bila banyak kekurangan dalam menyampaikan materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.